Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Al-ayah ila akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Majelis Tabligh pimpinan Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah mau merayakan hari raya Idul Kurban, dan ini tampaknya akan menjadi ramai karena ada perbedaan. Tapi apa yang dijelaskan oleh Pak Yun tadi ketika diskusi di WA itu, teman-teman dari Jakarta maupun dari daerah semua mempertanyakan terus bagaimana sikap Muhammadiyah. Maka dengan tegas Pak Yunhar Ilyas mengatakan, Prof. Yunhar Ilyas mengatakan kita tetap konsisten bahwa puasa Yaumu Arafah tanggal 9 itu bertepatan pada tanggal 22 September dan hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 23. Masalah penyembelihan katanya bisa dilakukan hari-hari tasrek gitu. Itu apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Zunhar Ilyas, yang tadi akhirnya diskusi terhenti karena sudah ada pernyataan dari ketua yang membidangi Majelis Tarjih dan Tabligh itu, Pak, tadi di WA kayak gitu ramenya, dan ditutup dengan pernyataan Pak Yun. Alhamdulillah. Nah, kemudian banyak dalil yang disampaikan. Ternyata apa yang pada waktu sidang isbat dipimpin oleh Dirjen kemarin malam ya, itu Pak Dirjen masih mengatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia Idul Adha jatuh pada tanggal 24 dan Arab Saudi sama dengan Muhammadiyah tanggal 23 pada waktu sidang isbat. Tapi kemudian malamnya di Saudi sudah menyatakan bahwa Saudi akan sama dengan Indonesia tanggal 24 karena alasannya mereka tidak bisa ru'yatul hilal, ada badai. Itu yang menjadi rujukan. Jadi kita sebagai warga Muhammadiyah tidak perlu ragu, kita puasa besok pada tanggal 9 Arafah tanggal 22 dan sholat Id kita tanggal 23. Kalau ada pertanyaan, kalau khutbah 2 bisa enggak? Monggo itu. Tanggal 23 khutbah, tanggal 20 ya sudahlah, itu cuma guyon saja, Pak, nggak usah dimasukkan. Nah, sebenarnya gini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ibadah kurban, ibadah haji dan ibadah kurban itu ada kaitan erat dengan sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail dan istrinya Hajar. Cuma pada akhirnya ada berbeda
haji kemudian menjadi rukun yang wajib dilakukan paling tidak sekali dalam seumur hidup, kemudian korban menjadi sunnah. Nah, haji menjadi rukun dan wajib, tapi banyak orang yang kadang-kadang salah kaprah ketika mengatakan saya belum mendapatkan panggilan untuk menunaikan ibadah haji, atau wah saya belum istiqoah. Nah, ini yang menjadi permasalahan, karena ada yang mengatakan saya belum dapat panggilan. Sebetulnya panggilan itu sudah ada sejak dulu, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim supaya menyeru kepada umat manusia supaya menunaikan ibadah haji. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Itu kan Allah mengatakan, Allah memerintahkan pada Nabiullah Ibrahim, wa adzin finnas, dan panggillah kepada umat manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin, mereka akan datang dengan berjalan kaki dan mengendarai unta sampai untanya itu kurus-kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka itu datang dari berbagai penjuru dunia. Pada waktu itu mungkin orang mengatakan, wah, masa mungkin Nabiullah Ibrahim akan memanggil kemudian akan pada datang. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang diserukan oleh Nabiullah Ibrahim untuk menunaikan ibadah haji sekarang terbukti sampai yang namanya Mekah Al-Mukarramah tidak muat. Bahkan di Indonesia untuk mendaftar haji pun sekarang sudah antre sampai berapa tahun? 15 tahun. Jadi sekarang daftar, kalau saya daftar umur saya sekarang 60, mungkin saya nanti akan berangkat pada usia 75 tahun. Dulu simbah saya itu pergi haji selama 1 tahun, Pak. Begitu daftar kemudian berangkat naik kapal 1 tahun. Pada waktu itu dikatakan, wah, haji itu terlalu lama perjalanannya. Sekarang lebih lama atau lebih, sekarang nunggunya yang lebih lama kalau dulu perjalanannya. Nah, kemudian masalah istitoah. Istitoah itu sebetulnya sanggup, cuma ada semacam satu perbedaan antara antara mungkin syar'i dengan kesehatan, terutama di Departemen Kesehatan. Ini kejadiannya gini, ketika tahun 2007-2008 saya itu punya jamaah ini sehat jasmani dan rohani, Pak. Jasmaninya sehat. Jadi pada waktu itu sudah dari Jogja sampai di Donaudan, sudah diperiksa kesehatannya, kemudian masuk ke asrama, sudah diberi living cost, sudah gelang, sudah semuanya sudah. Tahu-tahu jam 9 malam dia itu keluar bawa tas tentengan. Saya tanya, Pak, mau kemana? Dia bilang, saya mau melatih nyelam. Itu orang-orang itu katanya. Nyelam di mana, Pak? Itu pasukan saya itu sudah siap katanya. Pasukan mana, Pak? Ya itu sekarang Baduan, bangunkan, tolong. Pak, Bapak itu mau pergi haji? Enggak, saya mau melatih nyelam. Akhirnya saya sampai telepon ke kandepaknya, saya suruh keluarganya datang ke Donaudan. Sampai di Donaudan, keluarganya mengatakan, pokoknya gini, Pak, saya tidak tahu orang ini harus mau tidak mau harus Bapak bawa sampai ke Mekah. Saya tidak sanggup, saya bilang gitu. Saya tidak sanggup, orang ini tidak istitoah. Kata dia, Pak, lihat Pak, ini bukti dia istitoah karena kesehatan sudah mengatakan dia sehat. Saya akhirnya manggil tim kesehatan, saya panggil
dari tim kesehatan, kemudian Pak tolong, Bu tolong, Bapak ini tolong dicek kesehatannya. Malah dari kesehatan bilang, Pak ini tensinya bagus dan tadi makannya juga tambah, katanya gitu. Nah saya bilang bukan hanya makan dan ini Pak kesehatan itu. Nah kalau masalah rohani kami tidak ngurusi, katanya. Nah terus yang ngurusi ini siapa? Nah itu nanti silahkan Bapak yang mau bawa ini, katanya. Aduh, saya jadi repot juga ini. Kemudian saya bilang, waktu itu ada Ustadz Kamiran, Kang, nak ngene iki piye? Anak, karmu piye? Tak tinggal, saya juga bilang gitu. Wah yo nanti saya dirembuk sih, kata Kang Kamiran gitu. Kemudian saya bilang, wah ini nak kita traiso. Kemudian saya semalam Pak, saya itu sama tim saya, tim pemandu ibadah haji pada waktu itu tidak bisa tidur, hanya gara-gara satu orang tuh. Akhirnya saya terpaksa telepon Bu Mahmudah dari Semarang. Bu Mahmudah, saya minta panjenengan besok sebelum subuh datang ke sini. Kata Bu Mahmudah, siap dan. Dengaran kowe kok merintah aku kaya ngono, kata gitu ya. Saya bukan merintah, tapi karena saya mau berangkat, saya ada masalah dengan satu orang ini. Kemudian Bu Mahmudah sebelum sudah subuh persis dia datang. Kemudian pada waktu itu jam 6 kami sudah harus terbang ke Arab Saudi. Teman-teman itu sudah pada masuk ke ruang karantina. Kemudian Bu Mahmudah, saya bilang, Bu Mahmudah, tolong orang ini diajak bicara 5 menit. Kalau 5 menit masih nyambung, saya ajak. Tapi ketika 5 menit nanti blank, wassalam, saya bilang gitu. Bu Mahmudah kemudian diajak bicara, tapi belum sampai 3 menit, malah dia sudah, Bu, tolong itu, siapkan semua pasukan. Saya segera akan melatih dia untuk nyelam, katanya. Bu Mahmudah akhirnya cuma senyum terus, saya bilang, wassalam, tanda tangan sih, tanda tangan untuk meninggalkan seorang jamaah haji itu. Ya sudah tanda tangan ini. Nah, ketika pulang Pak, ketika sudah pulang, saya berkunjung ke tempat orang itu. Tidak jadi berangkat. Kloter berikutnya juga tidak mau bawa. Kloter berikutnya juga tidak mau bawa. Ternyata apa Pak? Ketika saya berkunjung ke rumah dia di Rawat sana, itu kenapa saya tadi bicara masalah istitoah? Ternyata dia itu memang belum punya niat untuk haji, Pak. Yang punya niat untuk haji karena dia itu pensiunan angkatan laut, tapi dia tidak punya istri, tidak punya anak, gitu. Keluarganya, familinya itu menginginkan dia supaya pergi ke Tanah Suci. Diperkirakan nanti kalau habis pulang dari Tanah Suci, dia itu menjadi sehat, gitu loh Pak. Nah saya bilang, kenapa gitu? Ya karena di sini merepotkan keluarga kami Pak, katanya gitu. Ya ini sebetulnya kaitannya masalah niat Pak. Jadi ibadah haji itu harus didahului dengan niat. Kalau niatnya betul-betul lillahi ta'ala, insya Allah di sana aman-aman saja. Betul Pak. Ini juga ada lagi pengalaman pada waktu itu sebelum tahun 2000 Pak. Itu saya berangkat, saya kebetulan di Madinah itu di Kurba sebelah kami itu lapangan. Tahu-tahu Pak, kita sudah mau berangkat, saya dengan Pak Zamari. Pak Zamari dulu Kakandep mana? Kulon Progo. Ya mari. Itu kita sudah pakai kain ihram Pak. Tahu-tahu dari sebelah lapangan ada seorang wanita lari di tengah lapangan buka-buka gitu Pak. Akhirnya Pak Zam arep golek ganjaran kae, kata Pak Zam. Kok kae Pak? Ayo kae kruku pono karo ihrammu gawono nang anu, katanya. Duh Pak Zam. Ya sudah, wah daripada nanti di orang banyak, akhirnya kain ihram Pak kita pakai. Nah sampai di Mekah kemudian sama-sama lagi Pak. Kami hampir satu hotel lagi. Setelah saya ngomong-ngomong, ternyata apa Pak? Orang itu
niatnya di sana mau tamasya, rekreasi dengan keluarganya. Nah, itu betul-betul kejadian. Jadi saya akhirnya menyimpulkan ternyata haji itu harus dimulai dari niat yang betul. Niatnya harus lillahi ta'ala, niatnya untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk main-main. Sehingga banyak Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau sampai sana banyak orang yang tersesat, banyak orang itu ya mungkin niatnya belum tulus. Jadi itu kaitannya dengan istitoah. Dan istitoah itu kadang-kadang orang juga mengatakan gini, lah saya kan belum istitoah, belum sanggup, meskipun dia sudah sebetulnya kecukupan, kesehatannya juga memadai, rohaninya juga ada, tetapi karena belum dapat panggilan, katanya gitu. Nah panggilan, nak orang daftar kapan lear boleh? Nah kalau sudah daftar, insya Allah nanti akan dapat panggilan dengan SPPMA, surat panggilan masuk asrama haji, kemudian berangkat. Jadi itu yang pertama, masalah haji sebetulnya ada kaitan dengan peristiwa sejarah dari keluarga Nabiullah Ibrahim beserta istrinya Hajar dan Ismail. Kemudian ini yang sekarang ingin saya sampaikan, sebetulnya yang berkaitan dengan masalah korban, Pak. Tadi saya membacakan sebuah ayat, falamma balagha ma'hu sa'ya. Itu kisahnya dikisahkan dalam sebuah hadis ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta istrinya dan anaknya, setelah beliau mimpi sampai 3 kali, kemudian Nabiullah itu mengajak si Ismail pergi ke Mina. Dari Mekah jalan menuju ke Mina dengan Ismail dan Hajar. Sampai di jalan, Ismail bertanya, wahai ayahanda, kita itu akan kemana? Maka Nabiullah Ibrahim kemudian mengatakan, kita akan ke Mina. Untuk apa? Baru Nabiullah Ibrahim menceritakan bahwa saya telah bermimpi bahwa saya menyembelih Anda, menyembelih kamu. Tapi tidak disangka-sangka jawaban Ismail itu yang menyejukkan, yang menenangkan hati Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim pada waktu itu sebetulnya dalam kebimbangan, dan dia sangat bimbang karena sudah dinanti-nanti berpuluh-puluh tahun baru punya anak, setelah menginjak dewasa, remaja, kemudian mendapatkan wahyu untuk disembelih. Maka ketika mendengar jawaban si Ismail, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, Nabi Ibrahim itu seakan-akan menangis. Begitu jawaban si Ismail terhadap Nabiullah Ibrahim. Kita tidak tahu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau itu disampaikan pada anak kita bagaimana jawabannya? Kalau kita bilang pada anak saya, Le, aku oleh perintah saka Allah kon beleh seliramu, mungkin jawabannya napa mboten bapak rumiyin sing sampun well gitu. Mesti ngoten jawabane. Enggak mungkin anak sekarang kok diberikan itu terus silahkan, kalau bapak mau memotong silahkan, insya Allah bapak akan mendapati aku tergolong orang yang sabar. Enggak mungkin, tidak mungkin. Tapi Ismail semacam itu. Itulah karena apa? Karena pendidikan yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim memang berdasar pada tauhid. Ini yang menjadi kita, pemikiran kita.